Yang disebut hedonisme itu atau kesenangan itu adalah tanggung jawab negara. Jadi tugas negara itu adalah memuaskan rakyatnya. Harusnya pemimpin ya. Ya, maka pemimpin yang bermewah-mewah yang memuaskan diri sendiri itu berarti dia melanggar konstitusi. Hai, ketemu lagi dengan BSN Stop dengan saya Fitri Adi Sinaga, Fitri Jupri, Basir, dan yang paling terakhir Justinus. Hedon, gaya hidup wakil rakyat kita. Itu akan menjadi tema kita pada BSN Stop di dini hari pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke situ, kita tahu bersama kita perlu dengan yang namanya kembali kita ingatkan pada kawan-kawan sebagai penonton dari Borneo Corner bahwa jangan lupa di subscribe, di like dan di share dan nyalakan loncengnya. Pertama kali loh itu lihat Jadi BSN Stock ini adalah hal-hal yang kita obrolkan setiap hari, yang kita perbincangkan dari yang bukan para pakar, yang suka berkelakar dan selalu menggunakan pembelajar yang menggunakan nalar. Apa sih sebenarnya hedon itu, teman-teman? Kalau saya sih hedon itu hidup yang bermewah-mewahan, baju mewah, celana mewah, sepatu mewah, dan istri yang mewah. Bisa. Nah, kalau dari Bapak Justinus, apa sih Pak hedon itu, Pak? Kesenangan aja. Tapi bukan senang istri orang ya. Kesenangan ya. Iya. Senang yang muda. Kalau dari Kak Basir sendiri apa sih Pak hedon itu? kenikmatan yang berlebihan. Itu kan? Iya. Enak jadi hedon. Enak. Yang ditampilkan berlebihan. Ngeri juga ya. Ngeri. Jadi sebenarnya hedon itu adalah hal-hal yang berbentuk kayak kesenangan fisik, hal-hal yang kemewahan, tapi hal-hal yang bersifat sesaat juga ya Pak ya. Mulai dari gaya penampilan, baik kehidupan bergaya yang wah, ataupun bagaimana sih wakil rakyat kita gayanya? Jam tangan mahal. Iya. Oh iya, itu aja. Iya. Mobil mewah. Oh, mobil ya. Nah, biar kita nggak jatuh dalam fitnah dan Istri penghakiman. Biar kita tuh nggak jatuh dalam penghakiman atau menuduh, Iya. fitnah, Iya, ya kan itu benar. fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya. Coba kita cari apa sih sebenarnya hedon itu, teman-teman? Hedon. Apa sih sebenarnya Oh. gaya mewah wakil rakyat kita? Coba searching di Google. Cari di kawan-kawan. Google nih. Iya, apa yang kita temukan? Kita X di Google, kita masukkan kata kuncinya gaya hidup mewah wakil rakyat. Gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah wakil rakyat. Hidup dari pajak rakyat. Wakil rakyat tak pantas hidup mewah. Dari news _okjal. Gaya hidup Oke, John. mewah Oke, wakil John. rakyat. Boleh dibacain gak sih? Mulai dari Bapak Justinus mungkin apa sih Pak? Nah, ini judul berita ini. Tunggu, tapi sebetulnya kita banyak sekali Yang judul-judul berita ya. Paling Iya. tidak ini yang pertama ini misalnya hidup dari pajak rakyat, wakil rakyat tak pantas hidup mewah. Lalu Lifestyle wakil rakyat sebandingkah dengan kinerjanya. Gaya hidup mewah wakil rakyat di DPRD rentan korupsi katanya, jejakrekam.com. Terus gaya hidup mewah anggota DPR perlu diatur. Ini ada lagi nih yang lebih menarik. Iya. Bayangin seorang Mahfud MD, dia pernah mengkritis yang namanya gaya hidup mewah wakil rakyat. Bayangkan Mahfud MD itu mengatakan menyesalkan perilaku gaya hidup mewah para wakil rakyat tersebut di tengah masyarakat yang masih banyak hidup dalam kesulitan. Tuh, jadi ya sebetulnya memang gaya hidup wakil rakyat kita mewah berarti ya. Iya. Iya, bayangkan sampai mantan mahkamah konstitusi yang sekarang jadi Kalau menteri. wakilnya wakil rakyat aja mewah, harusnya rakyatnya juga mewah. mewah ya. kan wakil rakyat itu mewakili yang namanya rakyat. Jadi ini bajunya aja gratis.
sebenarnya sih ini bukan soal benar atau salah sih, Iya. tapi lebih kayak wajar nggak sih sebenarnya wakil rakyat kita tuh melakukan hal-hal demikian, bergaya mewah? Wajar nggak sih sebenarnya? Dari Kak Fikri mungkin? Kalau saya sih wajar aja, karena pengeluaran yang dia keluarkan juga banyak, seperti menyumbang, kan banyak juga itu, menyumbang jalan, semenisasi. Nyambung ya. Begitu ya, wajar nggak sih Kak? Banyak Kak yang Basir? dikeluarkan waktu pilkada. Wajar nggak sih wakil rakyat kita tuh hedon? Wajar nggak wajar sih ya, tapi kalau secara pribadi terus secara ke manusia individu mungkin wajar saja, karena juga apa ya, hukum ini ya, besar pemasukan ya bagus juga yang dipakai gitu kan mungkin ya. Harusnya begitu. Tapi kalau berbicara juga akhirnya dia mewakili rakyat, nah itu yang menjadi pertanyaan yang kata Mas Yus tadi. Harusnya kan rakyatnya juga hidup mewah dong. Iya kan? Itu dah. Wajar nggak sih bahwa wakil rakyat kita itu hedon atau bergaya hidup mewah Wajar lah. sebagai wakil rakyat? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara wajar tidak wajar itu kan dihitung dari pendapatan ya. Iya, itu pengeluaran waktu pilkada. Jangan nyerempet ke pilkada dong, kita lagi Ya, kita belum ini, pilkada belum nih. pilkada. Nanti kalau sudah diumumkan sama KPU baru siapa Baru. calonnya, baru kita ribut. Siap. Karena berisik itu asik ya. Nah, Orang yang suka berkelakar. ya artinya kan begitu kan, kebutuhan hidup yang wajar itu kan tentu dari berapa pendapatannya. Nah, misalnya kalau anggap aja wakil rakyat kita itu berapa sih gajinya? 30 lah sampai 50 juta lah ya, gitu. Tunjangan-tunjangannya. Nah, tunjangannya itu jadi pulang-pulang bisa lah sekitar segitu gitu. Jadi maka harus dilihat dari situ ya. Jadi misalnya kalau jamnya mungkin 5 juta atau 3 juta ya masih lah biasa aja lah ya, layak. Tapi kalau jamnya sudah 200 juta, sepatunya sudah 30 juta. Siapa nih wakil rakyat yang sepatunya kemarin ada dari apa ya? Bahkan ada dari Gucci ya? Ada ya Pak ya? Kira-kira siapa kemarin? Nggak tahu Ada itu. yang tahu nggak, Pak? Pitong. Itu Itu Iya, sempat Mungkin- rame di media kan. iya sampai masuk dalam Iya. dalam Tribun Kaltim juga saya loh. kira di itu beberapa temannya media. Anda. Bukannya akrab sering di like di Facebook. Jadi saya kira hitungannya begitu. Tapi bahwa orang untuk tampil rapi, tampil meyakinkan itu kan juga tidak selalu harus harganya yang sangat mahal lah ya, artinya itu. Karena tentu saja kalau wakil rakyat kemudian ketahuan mobilnya aja udah mobil yang mewah, apa gitu-gitu, dan mungkin yang diwakili senang juga, tapi juga mungkin ada yang sakit hati lah ya melihat seperti itu. Terutama kita harus melihat bagaimana kinerja dia terhadap tugas-tugasnya, itu kan yang paling penting kan di situ. Jadi kalau dia bagus ya wajar aja, rakyat mungkin tidak akan terlalu mempersoalkan lah yang hal-hal yang tadi sifatnya luar itu, penampilan itu ya gitu. Yang penting kan itu. Tapi sebenarnya gaya hidup itu kan adalah hak setiap individu ya, hak setiap orang sebenarnya. Betul. Tapi kalau sebagai wakil rakyat harusnya dia lebih menekankan dan mengedepankan etika atau moral ya, sebagai yang mewakili dari rakyat tersebut gitu kan, harusnya seperti itu. Nah maka ketika dia di publik, dia harus menyesuaikan juga nih, ya nggak pasti Pak, menyesuaikan bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana dia bergaya hidup sebagai dia pejabat publik gitu kan, sebagai orang yang gajinya juga kan dari pajak masyarakat kan, harusnya iya, lebih- harapannya juga wajar dan Iya. bijaksana lah, karena kan ada hukum yang berlaku di sana. Betul itu. Betul sekali. Sudah benar ada ini. Ada nih sebenarnya dalam Ujian kesempatan dari sosialisasi 4 pilar, Pak Mahyudin yang waktu itu adalah wakil ketua MPR RI. Waktu itu. Ya, waktu itu menyebutkan bahwa hedonisme adalah membuat banyak pemimpin dan penyelenggara negara tersangkut korupsi. Berkah dan bagaimana penyelesaiannya? Kayak gimana sih kawan-kawan dalam operasi tangkap tangan dengan KPK kan bahwa sering disebut yang namanya kata gratifikasi. Nah, gratifikasi itu kan kita tahu adalah tentang bagaimana seseorang menerima atau memberikan yang namanya hadiah. Nah, sebenarnya apa sih tujuan gravitasi. kenapa orang disebut gratifikasi gitu? Itu yang perlu kita bahas sih sebenarnya, gratifikasi.
Apa sih sebenarnya gratifikasi itu? Kawan-kawan? Kalau menurut saya sih gratifikasi itu seorang yang memberikan hadiah untuk alasan tertentu, misalnya menangkan apa namanya, yang lelang kan, dia ngasih ke anggota DPR, iya, gitu sih. Kirain gratifikasi bisa diganti dengan gravitasi. Itu menarik juga. Itu bersaudara itu ya. Oh, saudara ya deh. Ya karena gravitasi itu kan daya tarik bumi. Iya, daya Nah, tarik. gratifikasi itu bisa membuat pemimpin kita jatuh. Kalau ketahuan. Iya. Kalau ketahuan. Jadi hati-hati dengan Iya. baik gratifikasi maupun gravitasi. Berarti semuanya menarik. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam undang-undang nih nomor 20 tahun 2001 maaf, tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 bahwa tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, Duit. rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Nah, kalau menurut dari Pak Justinus itu gimana soal gratifikasi nih? Karena kan kita tahu bersama bahwa di Kaltim ini kan sering banget tuh ya tangkap tangan dari KPK, bahkan kemarin juga terbaru ya salah satu bupati di Kutai Kartanegara itu ada yang tersangkut paut dengan gratifikasi. Jadi sebenarnya gratifikasi ini gimana sih Pak? Ya sebetulnya kan pejabat, karena mereka pejabat publik maka terikat etika publik kan. Negara ini berusaha memenuhi kebutuhan para pejabat negara ya, mereka digaji dengan baik, diberi tunjangannya fasilitas, ada tunjangan listrik, tunjangan anak, tunjangan air, tunjangan apa lagi? Tunjangan Istri. senang-senang. Dan itu jadi itu harapannya kan semua sudah cukup dipenuhi ya. Kemudian ada juga renumerasi lah atau apalah atau Oh, apa dana gitu dan remunerasi. semacam itu. Harapannya agar kemudian dia berlaku adil kepada semuanya kan. Karena yang disebut gratifikasi itu kan sesuatu pemberian yang dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan, kebijakan, mempengaruhi juga alokasi anggaran. Seperti itu. Jadi maka orang pejabat publik itu harus istilahnya curiga kepada pemberian orang. Apa sih orang ini berbuat baik saya ini ada maunya atau tidak gitu kan. Nah, makanya bahkan dalam KPK pun bahkan melarang kan pemberian misalnya di hari lebaran kan atau hari-hari besar itu untuk membeli parsel kepada pejabat negara atau apapun dilarang gitu. Oh iya, berarti gratifikasi ini tidak hanya mengikat yang namanya penyelenggara negara, tapi juga yang namanya melainkan juga aparatur sipil termasuk aparatur ASN. sipil. Iya, ASN. Nanti kan kalau kita rajin memberikan siapa kepada yang memberi izin kan kita dibantu terus cepet mau dapat tanda tangan ya kan. Sementara kalau kita nggak ngasih apa-apa, dibilangnya nggak ada kepala dinas nggak ada kah, bapak pergi kah? Ada tapi ada di sana ternyata. Lalu nggak tanda tangan gitu kan, bisa dilama-lamakan. Nah, selain mempengaruhi tadi keputusan dan kebijakan kan kita tahu bersama, sulit nggak sih menerima hadiah itu? Bayangkan kita loh mayoritas manusia di Indonesia ini orangnya kalau diberikan hadiah itu senang-senang aja. Gimana sih sebenarnya, sulit nggak sih kita menolak hadiah? Kakak kalau saya diberikan hadiah, Ini jangankan menolak, kita itu mengharap. Mana hadiahnya, mana diskonnya, mana anunya. boleh nggak sih terima hadiah atau bisa juga kayak hadiah pertandingan ataupun hadiah dari pacar, dari calon istri atau bapak dari istri, hadiah itu gimana sih Pak? Ya itu. Tidak boleh menolak rezeki. Boleh nggak? Jadi boleh nggak menerima hadiah kayak Itu sudah alasan wakil rakyat itu tadi. Iya, hadiah tidak boleh menolak kolega rezeki. bisnis dan lain-lain. Nah kalau hadiah ikut pertandingan lo dapat hadiah nggak apa-apa ya, itu udah jelas karena sudah diumumkan. Tapi maksudnya bukan hadiah bukan seperti itu ya. Ulang tahun. Ya kalau dari istri ya nggak apa-apa lah ya. Gitu. Tapi kalau Istri hadiah yang mana? hadiah ulang tahun kita dihadiahi sama kontraktor mobil BMW gitu ya kan, itu itulah, juga itu gawat. apa maksudnya gitu. Jadi
motif lah ya itu ya, motif. harus hati-hati Modus. modus gitu dan Modulus dah. etika publik lah itulah Ya. Tetap apa yang etika. harus dipertimbangkan dan tapi sebetulnya nanti yang bisa menilai juga KPK sih ya karena begitu terima itu kita laporkan kepada KPK kalau KPK tidak Oh, gitu. masalah ya itu tapi kalau masalah tetap bahkan dulu Presiden Jokowi kalau nggak salah pernah kasih album Iya. lagu aja itu dia lapor ke Dia lapor. KPK gitu kan. Oh berarti Gitu. kalau kawan-kawan contohnya di salah satu DPR ataupun pegawai negeri sipil di Samarinda ataupun di Kaltim memberikan kawan-kawan hadiah atau bisa berupa baju, sepatu ataupun uang, penginapan itu berarti gratifikasi dong. Berarti kawan-kawan juga harus melaporkan itu atau dari pihak orang yang memberikan itu juga harus melaporkan itu harusnya. Yang terima lah. Iya. Kalau yang memberi kan Kita ini siapa? ngapain kita beri ya? Nginap sendiri aja. Kita ini Oh. siapa? Katik Adalah- Wara. Adalah tidak adil jika hanya menyalahkan para penyelenggara negara Ya. bahwa wakil rakyat konon berperilaku wakil rakyat atau pemimpin adalah cermin dari perilaku dari rakyatnya. Jadi bagaimana sih perilaku kita sebagai rakyat berhadapan dengan pemimpin kita? Bagaimana kita nih sebagai rakyat biasa ya kan? Aku nih orang awam juga ya kan? Gimana sih kita? Gimana Fik? Kalau ketemu Pak Bupati gimana apa yang kamu Ketemu sampaikan? gubernur Pak Iya, Isranur. salim tangan. Itu Oh, aja. salim. Iya, salim tangan. Lalu minta bantuan. Salurkan proposal gitu ya. Kan proposal. Iya, proposal. Lalu apa lagi? Udah paling lihat begini kah wakil rakyat kita. Gitu aja. Minta bantuan. Kan ada banyak ya kayak banyak banget kayak kadang orang yang berwenang itu ada banyak KKN, ada banyak peluang KKN terjadi. Baik dari partner, kolega dan yang lain, bahkan sistem pemerintahan. Kalau kita bilang bisa juga dari wewenang minta dispensasi dari PNS bawah ke pimpinannya atau proposal tadi yang seperti dikatakan oleh Kak Basir dan lain-lainnya. Bisnis, project dan lain-lain. Itu gimana kita menghadapinya ya Pak ya? Dari Kak Yang Basir mesti dan dari hilangkan. Pak Justinus nih yang belum. Kalau ndak gitu ndak Bagaimana cepat ya. kita? Kalau ndak ngasih kita. Udah setoran kan? Ndak setoran ndak cepat. Nah, Bagaimana kita berperilaku cerita sebagai dulu, rakyat pernah biasa? atau belum ini bagaimana Iya. mengurus administrasi pernikahan biar cepat? Pernikahan gimana kemarin ke kantor kamu? Belum. Masih proses. Nah, Kak Basir gimana? Proses yang Apa tua, tadi tuh? yang Bagaimana kita berperilaku Berperilaku. sebagai rakyat kepada pemimpin kita? Diam aja. Biasa aja. Biasa saja. Sebenarnya kalau yang tidak berhubungan langsung kan mungkin agak enak ya. Misal kalau misal saya sebagai ibu rumah tangga itu mungkin tidak terlalu ini ya. Tapi ketika kita menjadi warga terus tapi kita akhirnya bersentuhan atau bersenggolan sedikit dengan wakil rakyat ini sebenarnya agak mungkin tanda kutip mengkhawatirkan dari kasus-kasus tadi gitu. Misal saya contohnya sebagai pengusaha terus akhirnya saya membutuhkan pekerjaan dan Iya. saya akhirnya pekerjaan itu banyak mengalir di kantor-kantor mereka, kantor-kantor wakil rakyat itu yang Jurus juga orang dalam iya, ya? Orang dalam ya gitu ya. dia juga menggiurkan karena juga nilainya besar gitu kan. Nah, itu akan ini ya, akan perilakunya mungkin agak beda tapi ya tinggal si orangnya lagi gitu. Apakah mereka pengen terus bersenggolan dengan itu atau mencari jalur lain yang tidak bersentuhan dengan para itu tadi. Rakyat biasa ya biasa saja melihat mereka ya. Tapi mungkin ada juga yang tadi merasa berhubungan dengan hedon dengan pakaian wakil rakyat, mungkin ada juga yang sedikit melihat ya mungkin jamnya kayaknya mahal nih, bajunya kayaknya mahal nih, mungkin begitu ya. Tapi kalau bagaimana harus bersikap biasa saja. Terus kita siapa sih? Iya, Katik aja. Katik Wara. Oh jadi kalau dari Bapak Justinus sendiri nih, gimana sih sebagai rakyat biasa kita bersikap kepada pemimpin kita itu gimana? Tapi Mas Justinus ini bukan rakyat biasa kayaknya. Iya, Pak Justinus kan kita tahu bersama. Iya, luar biasa. Wait. Sebagai kita tahu bahwa Pak Justinus kan seorang jurnalis ya, dari Mantan. jurnalis senior sampai sekarang. Ya, Tetap dikatakan jurnalis. Pensiunan. Pensiunan. Gimana sih
Ya bagus tuh. bersikap Iya. Dari bersikap segi- kepada seorang pemimpin, karena kan kita tahu seorang pemimpin itu nggak jauh-jauh dari dunia media dan jurnalisme yang ditulis setiap hari gitu. Ya sebetulnya kan memang kita kadang-kadang terlalu menempatkan pemimpin itu berlebihan seolah-olah bisa menyelesaikan banyak persoalan kita ya kan. Itu yang membuat semua orang banyak datang ke pemimpin tuh minta tolong gitu kan. Akibatnya pemimpin itu kalau ketemu orang ketua Siap 100.000 ketua, gitu. 100.000, ada yang sakit perut minta duit ke pemimpin apa, jadi banyak permintaan itu kan, dan itu yang kadang-kadang juga kemungkinan juga menyulitkan untuk pemimpin kita itu harus di mana-mana dianggap punya uang gitu ya. Banyak orang minta tolong, ada anaknya mau masuk jadi pegawai minta tolong ke pemimpin, ada ini dan apapun juga misalnya media kita ya kebanyakan kemudian hanya menjadikan pimpinan daerah, wakil rakyat atau apa itu selalu menjadi sumber berita ya gitu. Iya. Sehingga Sumber suara mereka yang banyak disuarakan dibandingkan suara rakyat ya kan. ada yang gitu. berjalan ya. Tapi mungkin karena kalau mewawancarai Pak Dewan itu itu pulangnya dapat Sangu. Sangu. hahihu lah ya kayak gitu, atau bisa dapat makan siang lah atau Iya. apa gitu-gitu, dan Itu sering ya. Minimal kopi. kadang-kadang juga terjadi semacam itu simbiosis mutualisme begitu ya, saling kerjasama. Anggota dewan perlu untuk kemudian dikenal, perlu sedikit keluar di media, jadi seolah-olah seperti terkenal gitu kan. Padahal kan kalau enggak juga kan enggak ada yang baca. Enggak ada yang baca juga. Tapi seorang jurnalis pasti kita menuliskannya. Iya, tapi nggak ada yang baca itu karena kita itu bacanya sekarang status Facebook. Selain sekarang ini kan pemimpin kita bukan lagi rakyat yang minta tolong atau Iya. menyuarakan, tapi sekarang banyak banget nih pemimpin kita atau wakil rakyat itu yang justru dia yang banyak minta tolong. Curhat. Bahkan dia menyalahkan wewenangnya. Kita tahu bersama bahwa lagi ada pembahasan nih di DPR terkait Omnibus Law dan yang lain, dan itu nggak diberhentikan sampai sekarang. Tetap aja dibahas padahal udah ada masa reses dan lain-lain. Nah, untuk itu ada juga yang melewati batas, dan juga untuk kepentingan pribadinya bahkan itu banyak banget ya Pak yang sering minta tolong begitu kepada jurnalis untuk menaikkan hal-hal yang bersifat pribadi di dirinya, bukan melainkan untuk kerja-kerjanya begitu. Ya saya kira ya itulah tadi kerjasama yang saling menguntungkan. Kita juga tahu bahwa media-media tertentu mungkin juga tidak terlalu memberi honor yang itu. baik untuk para awak media gitu. Wartawan merangkap tukang iklan, marketing dan apa-apa gitu, dan ya akhirnya juga transaksi seperti itu bisa ya kemudian tadilah terjadi hubungan yang saling menguntungkan tadi kan, istilahnya panci ketemu tutup itu ya mendidih lah air, kemudian kita bisa bikin kopi hangat. Sampailah kita sebenarnya rasanya ini udah jam 3 pagi. Kita sampai pada akhir sebenarnya bahwa rasanya butuh waktu yang lama sebenarnya untuk kita mendiskusikan terkait hedon dan perilaku wakil rakyat kita ataupun gaya hidup wakil rakyat kita. Tapi karena ini sudah mau 1 jam juga, kita harus mengakhiri nih. Tapi sebelum kita akhiri, kita juga karena durasinya sudah panjang, kita ada hal pamungkas yang mau diungkapkan catatan kecil oleh seorang Prof. Justinus SH. Kapiten. Nah, dipersilakan kepada Bapak Bukan rakyat Justinus biasa. untuk membacakan ataupun Ya, saya enggak punya HP jadi saya tidak menulis di HP. yes, dia sudah menyediakan catatan kecil. Iya. Besar itu catatan. Organik, belum dicatat belum. Ya, dipersilakan Pak Justinus. Jadi kita kan bicara dari tadi soal hedonisme ya. Hedonisme memang dipahami sebagai bentuk kesenangan fisik gitu. Tapi sebetulnya hedonisme itu kan sebuah pemikiran, filsafat ya. Kata hedonisme itu lahir dari sebuah pertanyaan yang dulu disampaikan oleh Socrates gitu, yang mengatakan apa sih yang menjadi hal terbaik bagi manusia. Jadi apa sih tujuan akhir manusia gitu, dan pertanyaan itu kemudian dijawab oleh murid Socrates itu bernama Aristippus ya. Aristippus kemudian mengatakan tujuan hidup manusia itu kesenangan gitu ya, kesenangan
fisik gitu ya. Nah, nanti kemudian itulah yang yang kemudian mewarnai dalam dunia pemikiran bahwa tujuan manusia adalah mencari kesenangan itu kenikmatan fisik, kesenangan itu makan enak dan lain sebagainya lah, itu sebetulnya itu. Kalau itu tercapai berarti tujuan hidup kita tercapai. Tapi kemudian pandangan itu diperbaiki oleh filsuf lain yang bernama Epikuros ya. Kemudian Epikuros itu mengatakan memang kesenangan itu tujuan, tapi sebetulnya kesenangan itu tidak hanya fisik. Ada kesenangan yang disebut kesenangan rohani. Itu yang artinya kita itu bahagia yang sejati, kesenangan yang sejati itu adalah orang-orang yang terbebas dari keresahan dan kekhawatiran jiwa. Jadi sebetulnya kemudian hedonisme sendiri ada masuk dalam unsur yang disebut moral itu tadi. Jadi tidak semua kesenangan fisik itu harus diikuti kalau itu mengganggu kesenangan batin. Nah, gitu. Itu jadi sebetulnya itulah hedonisme. Nah, kemudian ada pemikir lain yang bernama dalam masa modern gitu yang bernama Jeremy Bentham ya. Jeremy Bentham ini kemudian memasukkan istilah hedonisme itu ke dalam politik. Itu dalam politik bahwa yang disebut hedonisme itu atau kesenangan itu adalah tanggung jawab negara. Jadi tugas negara itu adalah memuaskan rakyatnya. Harusnya pemimpin ya. Ya, maka pemimpin yang bermewah-mewah yang memuaskan diri sendiri itu berarti dia melanggar konstitusi. Karena yang harus disenangkan itu adalah rakyatnya. Tugas pemimpin adalah menyenangkan rakyatnya, memuaskan rakyatnya. Setelah itu baru silakan dia bersenang-senang gitu kan. Tapi kalau pemimpin yang bersenang-senang, pemimpin yang berpuas-puas diri, pemimpin yang kemudian bermewah-mewah sementara rakyatnya masih menderita, sengsara, bayar BPJS saja susah gitu kan, malah dinaikkan. Nah, itu artinya berarti para pemimpin kita, para penyelenggara negara kita, para aparatur negara kita gagal menjalankan tugas untuk memuaskan rakyatnya. Nah, kira-kira puas nggak sebagai rakyat kita nih? Sudah puas atau belum? Kalau yang itu kayaknya puas. Saya tidak puas. Saya tidak puas sebagai rakyat nih. Berarti jangan dipilih lagi. Tapi sudah memang tidak bisa dipilih. Siapa kemarin yang memilih? Gitu, Nah, mencoblos. catatan kecil dari Pak Justinus ini luar biasa sekali ya. Aduh, mencerdaskan banget kawan-kawan. Ringkasan dari segala kengawuran yang tadi. Iya. Kan kita memang bukan hal-hal bukan pakar kan. Kita ini bukan pakar. Kita hanya suka berkelakar dengan pembelajaran yang sesuai nalar. Iya. Nah, tapi tidak punya nalar. sampailah pada kesimpulan bahwa ketika kita menerima hadiah yang amat bernilai, maka bersiaplah kehilangan atau kehilangan sesuatu yang berharga. Jadi kayak kalau kita udah memberikan sesuatu, maka kita harus siap berkorban. Luar biasa. Karena dari kebanyakan hati yang memberi, tidak ditemukan ketulusan yang murni. Asik. Murni siapa? Terima kasih kepada siapapun yang sudah menonton tayangan dari BC News Talk, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share dan sudah nyalakan loncengnya. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa share sebanyak-banyak kepada kawan-kawan, dukung karya kami dari anak Borneo yaitu di Borneo Corner. Terima kasih kepada siapapun pokoknya yang menonton dan terus tunggu tayangan-tayangan selanjutnya. Saya Fitriani Sinaga. Saya Fikri Jupri. Ya Basir. Saya Justinus. Kami mohon pamit. Tunggu tayangan-tayangan sebelumnya. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.